Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita dahulukan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dekati jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu melawan tipu muslihat iblis. Kita melihat di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pekerjaan iblis adalah mencuri dan membunuh dan membinasakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10a. Kisah pencobaan Ayub sekilas seperti kesepakatan antara Tuhan dan iblis. Karena sebelum mencobai Ayub, iblis meminta izin terlebih dahulu kepada Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan, iblis tidak akan bisa mencobai Ayub. Namun Tuhan tidak pernah berkompromi dengan iblis. Jika pencobaan itu terjadi dalam hidup Ayub, pasti ada rencana indah di baliknya. Akhir kisah Ayub membuktikan bahwa iblis tidak dapat menyentuh orang benar karena pelindungan yang sempurna dari Tuhan. Namun, jika kita bermain-main dengan dosa dan tidak hidup di dalam kekudusan, maka kita dengan mudah akan diserang oleh iblis. Iblis hanya bisa mengganggu kehidupan orang percaya sejauh yang diizinkan Tuhan untuk menguji dan memperkuat iman kita di dalam Dia. Benteng melawan iblis adalah iman kita. Iblis bisa menembus hal-hal lain, tapi tidak bisa menembus iman. Selama kita memiliki iman yang kuat di dalam Kristus, maka semua yang kita miliki berada di dalam perlindungan Tuhan. Kisah lain, seorang ayah membawa anaknya yang sakit ayan dan kerasukan setan kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus bertindak, memerintahkan dan mengusir roh yang menyebabkan bisu dan tuli untuk keluar dari anak itu dan tidak memasukinya lagi. Seketika itu roh jahat itu keluar dari anak itu. Para murid Tuhan dibuat tercengang dan heran karena mereka sudah mencoba sebelumnya tetapi gagal. Akhirnya mereka sadar bahwa kehidupan Yesus penuh dengan doa. Mereka pernah ditegur oleh Yesus dalam hal berdoa. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Di dalam Matius 26 ayat yang ke-40b. Marilah kita merenungkan bersama bahwa beriman dan hidup di dalam doa memampukan kita melawan tipu muslihat iblis. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu. Biarlah kami Tuhan selalu berjaga-jaga dan berdoa. Iman dan doa memampukan kami untuk melawan tipu muslihat iblis. Bawa jemaat-Mu Tuhan untuk lebih hari lebih mengasihi Engkau. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.